Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Putri Hairin dari kelas PAID semester 6, jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Mata kuliah Pengembangan Madrasah Efektif. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengembangan pembelajaran di madrasah. Yang pertama yaitu pengertian pengembangan pembelajaran di madrasah. Nah, pengembangan pembelajaran adalah teknik pengelolaan dalam mencari pemecahan masalah-masalah pembelajaran atau setidak-tidaknya dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber belajar yang ada untuk memperbaiki pendidikan. Nah, pengembangan pembelajaran ini terdiri dari seperangkat kegiatan yang meliputi perencanaan, pengembangan, dan evaluasi terhadap sistem pembelajaran yang sedang dikembangkan, sehingga mengalami beberapa revisi. Nah, hasil akhir dari pengembangan pembelajaran yaitu adalah materi dan strategi belajar mengajar secara empiris yang secara konsisten telah dapat mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Yang selanjutnya yaitu landasan pengembangan pembelajaran di madrasah. Nah, landasannya itu yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengembangan pembelajaran di madrasah. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, menyiapkan peserta didik yang mempunyai daya saing global. Kedua yaitu menerapkan integritas kegiatan pembelajaran dengan penguatan pendidikan karakter yang meliputi integritas, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, toleransi, tanggung jawab, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu menerapkan kegiatan literasi seperti literasi dasar atau keluasan wawasan bacaan dan budaya, literasi media atau keluasan wawasan dalam penggunaan media, literasi perpustakaan, literasi teknologi, dan literasi visual. Yang keempat yaitu merangsang dan memfasilitasi timbulnya 4C, yaitu critical thinking atau merangsang tumbuhnya kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Yang kedua, kolaboratif atau merangsang tumbuhnya kemampuan siswa untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang ketiga yaitu creativity atau merangsang tumbuhnya kemampuan siswa berpikir kreatif, inovatif atau munculnya ide-ide baru. Dan yang terakhir yaitu komunikatif atau merangsang tumbuhnya kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan pikiran dan ide-ide yang dimiliki. Yang kelima yaitu menerapkan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill dengan menggali berbagai keterampilan yang mengaitkan komponen-komponen berpikir tingkat tinggi atau mengaitkan antara pengetahuan dengan kompleksitas realitas kehidupan sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu proses pengembangan pembelajaran di madrasah. Nah, yang pertama itu ada pendekatan. Nah, menurut Tolha ada beberapa pendekatan yang perlu mendapat kajian lebih lanjut berkaitan dengan pembelajaran agama Islam. Di antaranya yang pertama yaitu pendekatan psikologis. Nah, pendekatan ini dipertimbangkan mengingat aspek psikologis manusia yang meliputi aspek intelektual atau rasional, aspek emosional, dan aspek ingatan. Yang kedua yaitu pendekatan sosiokultural, yaitu suatu pendekatan yang melihat dimensi manusia bukan hanya sebagai individu, melainkan sebagai makhluk sosial budaya yang memiliki berbagai potensi yang signifikan bagi pengembangan masyarakat dan juga mampu mengembangkan sistem budaya dan kebudayaan yang berguna bagi kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya. Yang selanjutnya yaitu adanya metode. Nah, proses belajar mengajar merupakan interaksi yang dilakukan antara guru dengan peserta didik. Nah, dalam proses pembelajaran tentunya harus ada metode yang digunakan dalam penyampaian sebuah pembelajaran.
yaitu untuk menentukan sukses dan tidaknya pencapaian tujuan dalam pendidikan atau dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu adanya teknik. Proses kegiatan belajar mengajar tidaklah berdiri sendiri, melainkan terkait dengan komponen materi dan waktu. Nah, langkah pembelajaran menurut rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa secara berurutan sehingga cocok dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa. Yang terakhir yaitu masalah dan solusinya. Nah, dilihat dari aspek prestasi dalam negeri, nilai ujian nasional madrasah, khususnya madrasah swasta, relatif rendah dan tidak mengalami peningkatan yang berarti dari tahun ke tahun. Dan dari komparasi internasional, mutu pendidikan di Indonesia juga kurang menggembirakan. Lembaga pendidikan yang berkualitas pada gilirannya dipercaya dapat melahirkan lulusan yang berkualitas juga. Nah, lulusan yang berkualitas dapat dengan mudah memasuki jenjang pendidikan di atasnya dan seterusnya sampai dalam rangka memasuki dunia kerja sebagaimana yang telah diharapkan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah pada awalnya kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat, terutama kelompok masyarakat menengah atas. Permasalahannya yaitu karena lembaga pendidikan tersebut belum mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat terkait dengan perkembangan putra-putrinya untuk persiapan hidup di masa depannya. Nah, selama ini dalam beberapa kasus, madrasah terkesan dikelola dengan seenaknya, sehingga banyak lulusan yang tidak mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu, untuk dapat meningkatkan mutu lulusan madrasah, keberadaan madrasah juga harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas pembelajaran yang memadai, sehingga mampu memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi dan juga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Berbagai kreasi dan inovasi pembelajaran harus dilakukan. Nah, upaya yang seperti ini perlu dilakukan agar madrasah menjadi unggul, inovatif, serta kreatif yang berlandaskan iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, guna mewujudkan impian tersebut, madrasah perlu melakukan studi banding di berbagai sekolah yang dinilai berkualitas. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.